Shalom saudara-saudara yang kekasih. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Mari kita simak bersama-sama. Kitab Perjanjian Lama diberi judul dalam bahasa Ibrani yaitu Bereshit, Kejadian 1 ayat 1, yang artinya pada mulanya. Dalam bahasa Septuaginta, yaitu kata Genesis yang artinya daftar keturunan atau buku yang menceritakan tentang generasi. Genesis dalam bahasa Ibrani yaitu Toledot. Kejadian 2 ayat 4 yang artinya keturunan atau generasi atau riwayat. Dalam bahasa Latin yaitu Liber Genesis yang artinya tentang kitab kelahiran. Jadi, kitab Kejadian yaitu kitab tentang asal-usul, keturunan, atau kitab tentang kelahiran. Kita lihat bersama kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis tahun 1440 sebelum Masehi. Adapun penerima kitab Kejadian yaitu bangsa Israel. Penulis kitab Kejadian adalah Musa. Tema dalam kitab Kejadian yaitu kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya dan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan. Kita lihat bersama tujuan dari kitab Kejadian yaitu memberi catatan tentang penciptaan, pelanggaran, penghukuman, pemilihan, perjanjian, penderitaan, penyelamatan, penghiburan kepada manusia oleh karena kuasa, kasih, dan kedaulatan Tuhan Allah. Mari kita simak bersama-sama secara garis besar untuk kitab Kejadian. Kitab Kejadian dibagi secara garis besar dalam dua bagian, yaitu pasal 1 sampai 11 dan pasal 12 sampai 50. Dalam pasal 1 ayat 11 kita lihat bersama yaitu permulaan sejarah manusia. Kitab Kejadian dalam paruh pertama yaitu pasal 1 sampai 11 yang menceritakan tentang permulaan sejarah manusia dibagi di dalam 4 bagian cerita besar yang dilihat dari pasal pertama sampai pasal kedua, yaitu berbicara tentang awal mula penciptaan. Dalam bagian ini kita melihat bersama-sama bagaimana Allah sebagai pencipta yang maha kuasa menciptakan benda-benda berada di dalam daya, ruang, dan waktu. Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam penciptaan kita melihat hari pertama dia menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang atau benda penerang. Hari kelima Allah menciptakan hewan yang ada di udara dan di air. Hari keenam Allah menciptakan manusia sebagai puncak mahakarya yang luar biasa dan juga hewan yang ada di darat. Bagian yang kedua dalam cerita yang besar dalam pasal ini atau paruh ini yaitu pasal 3 sampai 5 bercerita tentang awal mula manusia jatuh
dalam dosa. Awal tentang janji penebusan, yaitu mesianik dalam Kejadian 3 ayat 15. Awal pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel adiknya. Bagian yang ketiga dalam paruh yang pertama ini, yaitu pasal 6 sampai 10, bercerita tentang kejahatan manusia yang merajalela, di mana Tuhan Allah membersihkan kejahatan itu dengan air bah. Kemudian juga Allah berjanji terhadap Nuh. Bagian keempat dalam paruh yang pertama ini, yaitu pasal 11, bercerita tentang peradaban dan perserakan manusia di muka bumi. Baik, dalam paruh yang kedua untuk kitab Kejadian pasal 12 sampai 50 bercerita tentang permulaan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dalam bagian ini, maksud saya paruh yang kedua ini pasal 12 sampai 50 dibagi menjadi 4 bagian yang besar. Yang pertama adalah kisah tentang Abraham yang kita boleh lihat bersama-sama itu di pasal 12 sampai 25. Kisah ini diawali tentang pemanggilan Abraham, kemudian tentang janji yang dinyatakan Allah kepada Abraham, kemudian tentang pengembaraan Abraham. Bagian paruh yang kedua ini, bagian yang kedua, yaitu cerita tentang anak Abraham, yaitu Ishak. Kita lihat bersama dalam pasal 25 sampai 27. Dalam bagian ini diceritakan tentang kehidupan Ishak dan keluarganya. Bagaimana pengembaraan Ishak dan juga pemberian berkat oleh Ishak kepada anaknya. Bagian yang ketiga dalam paruh yang kedua ini cerita tentang Yakub, pasal 28 sampai 36. Bercerita tentang pelarian Yakub dan pengembaraannya, kemudian bercerita tentang kehidupan keluarga serta anak-anak Yakub dan kembalinya Yakub ke tanah Kanaan. Bagian yang keempat dalam paruh yang kedua ini cerita tentang Yusuf, pasal 37 sampai 50. Dikisahkan di sana bagaimana kehidupan Yusuf bersama saudara-saudaranya serta kejahatan dari saudara-saudaranya. Kemudian bagaimana kisah hidup Yusuf di Mesir dan juga kedatangan keluarganya ke Mesir. Itulah cerita dari Perjanjian Lama yang kita boleh simak bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.